Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bahwasannya mati itu akan terjadi kapanpun, dimanapun, baik yang kaya maupun yang miskin, raja, pejabat, rakyat, semua itu akan mati. Di sini saya akan bahas himpitan-himpitan di dalam kubur. Setelah mayat diletakkan di dalam kubur, maka kubur akan menghimpit dan menjepit dirinya. Tidak ada seorang pun, baik besar, kecil, soleh maupun jahat, yang dapat selamat dari himpitan kubur. Beberapa hadis menerangkan yang menghimpit saat Ibnu Mu'ad, yang kematiannya membuat ars bergerak, pintu-pintu langit terbuka, serta malaikat sebanyak 70.000 menyaksikannya. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inilah yang membuat ars bergerak, pintu-pintu langit dibuka dan disaksikan oleh 70.000 malaikat. Sungguh ia dihimpit dan dijepit oleh kubur, akan tetapi kemudian ia dibebaskan." Dalam Musnad Ahmad diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya kubur memiliki himpitan yang bila seseorang selamat dirinya, maka ia akan selamat seperti saat Ibnu Mu'ad." Lalu bukan himpitan-himpitan kubur saja yang ada, tetapi fitnah kubur juga ada. Jika seorang hamba telah diletakkan di dalam kubur, datanglah kepadanya malaikat dalam bentuk yang sangat menakutkan. Dalam hadis diriwayatkan dari Al-Barra bin Azib, Rasulullah SAW pun bersabda, lalu ia didatangi dua malaikat yang sangat kejam. Mereka membentak, lalu mendudukkannya dan bertanya, "Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Dan apa agamamu?" Ini adalah ujian terakhir yang menimpa seorang mukmin. Itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia. Ia menjawab, "Tuhanku Allah, agamaku Islam, Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Tak lama kemudian terdengar seruan dari langit, "Hambaku benar." Ketika mengenai orang yang kafir, Nabi Muhammad SAW bersabda, ada dua malaikat yang sangat kejam datang kepadanya. Mereka membentak dan mendudukinya, lalu bertanya, "Siapa Tuhanmu?" Lalu ia menjawab, "Aku tidak tahu." Lalu malaikat pun bertanya lagi, "Apa agamamu?" Jawaban orang kafir itu, "Aku tidak tahu." Lalu malaikat pun bertanya lagi, "Apa pendetamu tentang laki-laki yang diutus kepada kalian ini?" Ia tidak mengenal namanya. Ketika dijawab Muhammad SAW, ia berkata, "Aku tidak tahu." Lalu terdengarlah seruan, "Hambaku, kamu berdusta, wahai orang-orang kafir." Dari hadis yang telah ditemukan di atas menunjukkan bahwa orang kafir pun diuji di dalam kubur. Imam Tirmizi berpendapat bahwa umat terdahulu bila menolak dakwah Rasul, maka mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala hingga binasa. Adapun umat Islam azabnya ditangguhkan. Sedangkan menurut riwayat As-Safarini dan ulama yang lainnya mengatakan atau berpendapat bahwa pertanyaan di dalam kubur berlaku untuk umum, baik orang mukmin maupun orang kafir. Lalu perlu kita ketahui bahwa azab dan nikmat kubur itu memang ada. Di dalam kitab Al-Aqidah At-Thawiyah dijelaskan hadis mengenai azab dan nikmat kubur serta permasalahan mengenai pertanyaan malaikat di dalam kubur. Hal tersebut berasal dari sumber yang mutawatir. Oleh karenanya wajib meyakini dan mengimani hal tersebut, dan kita tidak perlu membincangkan permasalahan caranya.